السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على كتاب الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم قائد الغر المحجلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, jamaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara BRAJ dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Kamis pada subuh kita akan mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Kita awali terlebih dahulu dengan tilawah. Untuk ayat yang ke berapa sekarang? Masih pada surah Al-Baqarah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Assalamualaikum. Kita kembali ke surah Al-Maidah. Ayat yang kelima ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Surah Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-5 dari surah Al-Maidah, sebagai kelanjutan dari surah ayat yang sebelumnya, bahwa pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perburuan yang menggunakan binatang, menggunakan anjing yang sudah diberikan pelajaran, sehingga pada saat melepas anjing dengan menyebut bismillah, kemudian hasil buruannya ini belum mati, kemudian disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah halal. Nah, pada ayat yang ini dijelaskan bahwa dalam tafsirannya wa min tamami ni'matillahi 'alaikumul yaum, jadi kesempurnaan nikmat Allah pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, di mana pada saat itu Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kemudian pada ayat ini dikatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat ayyuhal mu'minun an ahalla lakumul halalat thayyib. Wahai orang-orang yang beriman, telah dihalalkan bagi kalian sesuatu yang halal dan yang thayyib, yang bergizi. Wa zabaihul yahudi wan nasara
zakkauha hasba syar'ihim halalan lakum zabaihakum halalun lahum. Sembelihan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, in lam yazkur ismal masihi wasma uzairi wasma alihatihim fahalalul lakum. Kalau mereka tidak menyebut nama-nama Tuhan mereka yang mereka yakini, seperti Al-Masih, Isa alaihissalam dan Uzair bagi orang-orang Yahudi, demikian juga yang lain, maka halal bagi kalian. Kalau selain itu maka belum tergolong sembelihan yang syar'i. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan, judulnya adalah Al-Fiqh Al-Mu'asir, jadi fikih kontemporer. Di situ disebutkan tentang masalah makanan. In kana al-lahm aw al-luhum allati asdarat min biladil muslimin fahalalun lakum. Jadi kalau makanan seperti daging-daging itu diimpor dari negara-negara Islam, maka tidak perlu diragukan lagi tentang kehalalan. Yang kedua, in kana al-luhum allati musaddarah min biladil kufr walakin kasura fihi al-muslimun fahalalun lakum. Jadi daging-daging yang diimpor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, tetapi diketahui bahwa di situ ada tempat pemotongan khusus yang dilakukan oleh orang-orang Islam, maka ini pun halal dagingnya. Kemudian yang ketiga, in kanat al-luhum musaddarah min bilad al-kufr wa laysa fihi al-muslimun illa qillah fala ta'kuluhu ay haramun lakum. Jadi daging-daging yang diimpor dari negara-negara yang mayoritas non-muslim, kemudian di situ tidak jelas apakah di situ juga diberikan lisensi bagi orang Islam untuk memotong, kemudian dia memiliki satu tempat khusus. Maka di sini kalau dikirim daging-dagingnya ke negara-negara Islam, maka hukumnya adalah haram karena tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas, maka dia masuk pada hukum yang samar-samar. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada hukum, ada hal yang samar-samar. Sama seperti orang yang ahli kitab ini. Apakah ketika dia menyembelih dengan mengucapkan Bismillah atau Bismil Yesus? Selama dia menyembelih dengan jelas-jelas kita mendengar bahwa dengan nama Yesus, atau dengan nama Uzair, dengan nama Lata, Uzza wa Manata Salisatul Ukhra, maka di sini jelas hukumnya adalah haram. Dan di sini disebutkan bahwa sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal, tapi dengan syarat di sini penyembelihannya harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat bahwa Imam At-Tabari rahimahullah taala mengatakan bahwa al-basmalah laysa syarat. Jadi mengucapkan bismillah pada saat menyembelih bukanlah satu syarat sahnya berdasarkan ayat ini. Tapi sesungguhnya pendapat ini juga banyak dibantah oleh para ulama kita, bahwa karena dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu la fisq. Nah, ini jelas. Jangan memakan sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Wa innahu la fisq. Sesungguhnya adalah kefasikannya.
Nah, ini pendapat seperti ini dikemukakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa Ibnu Umar, Tawus wal Hasan dan lain sebagainya. Karena ada yang sebagaimana disebutkan tadi, memahami ayat ini secara umum. Di situ tidak disebutkan menyebut nama Allah, jelas dihalalkan bagi kamu. Kan dihalalkan apanya? Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, berdasarkan keumuman ayat ini. Tapi secara terperinci kita melihat ayat sebelumnya juga menjelaskan tentang jangan sampai memakan sesuatu kecuali disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat menyembelihnya. Ini khusus sembelihan. Kalau yang lain selain sembelihan boleh enggak? Roti dibuat oleh mereka boleh. Jadi yang dimaksudkan adalah sembelihan. Jadi sembelihan itu haruslah betul-betul menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu akan menjadi halal. Jangankan ahli kita, orang Islam saja kalau dia menyembelih tidak menyebut nama bismillah dengan nama Allah, dia diam aja gitu. Setelah menyembelih baru ingat, tadi belum menyebut nama Allah. Halal enggak? Iya, karena dia tidak menyebut nama Allah. Jadi pada saat menyembelih, hendaklah betul-betul menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kemudian langsung disembelih. Kalau dia berkorban, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terimalah dari si fulan, terimalah dari si fulana. Kemudian dia mulai disebutkan di situ siapa saja yang berkorban. Dan kemudian yang berikutnya bahwa ayyuhal mu'minun uhilla lakum nikahal muhsanat, dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang muhsanat. Muhsanat itu adalah mereka-mereka yang menjaga dirinya. Wa huwal harair minan nisa'il mu'minat, ya wanita-wanita yang beriman, bukan dialah orang-orang yang bebas, bukan budak karena dulu masih ada perbudakan. Al-afifat, yang menjaga dirinya anil zina, dari perbuatan zina. Karena kalau zina, pelacur, itu nikahnya dengan pelacur juga. Karena itulah ya mesti berhati-hati di dalam memilih jodoh. Jangan-jangan yang terpilih adalah orang yang sudah pernah berzina. Nauzubillah min dzalik. Zaman sekarang sudah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuksiru fikumuz zina wa sataru bi a'yunikum wa hum yazduna 'ala turuqat. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi banyak perzinahan di mana-mana. Dan kalian akan melihat sendiri mereka berzina di jalan-jalan. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekarang yang nikah setelah hamil 5 bulan anaknya lahir. Oh cepat sekali lahirnya, memang cepat. Tidak bisa dipungkiri. Orang yang menikah lazimnya kehamilannya 8 atau 9 bulan. 6 lahir prematur, 7 prematur. Kalau 5 bulan, kira-kira masuk akal enggak? Dia membuahinya setelah menikah. Tidak masuk akal. Banyak terjadi, banyak sekali terjadi. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada yang mengkampanyekan seks sehat, nauzubillah, itu perzinahan. Gunakanlah kondom supaya tidak terkena aid. Sama ini mendukung perzinahan. Gunakan kondom maupun yang lain, semua sama. Ya ayyuhalladzina amanu
la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mendekati perzina aja enggak boleh. Kenapa? Justru dianjurkan memakai kondom dia. Ini harus ditentang. Sebagai umat Islam tidak setuju dengan keputusan seperti ini. Itu bukan mengkampanyekan hidup sehat, mengkampanyekan perzinahan. Karena sama saja. Na'udzubillah min dzalik, zaman ini sudah mulai zaman penuh dengan fitnah. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti yang mungkin keadaannya akan lebih dahsyat daripada keadaan zaman sekarang ini. Dengan maraknya media informasi baik cetak maupun elektronik di mana-mana, orang bisa mengakses apa saja lewat internet. Maka yang perlu diperhatikan adalah hassinu auladakum bil imani qabla an tuhassinu buyutakum biswari. Bentengilah anak-anakmu dengan benteng iman sebelum membentengi rumah-rumah kita dengan pagar-pagar. Kalau kita bentengi anak-anaknya dengan keimanan, cucu-cucu kita, karena yang hadir sekarang ini kebanyakan sudah punya cucu deh, dengan keimanan, di bagaimanapun rumah seseorang tidak terpagar, tetapi karena putra-putrinya memiliki keimanan, dia tidak akan berani keluar dengan bebas. Dan bagaimanapun rumah-rumah seorang dipagar dengan tembok, dengan jeruji besi, tinggi lagi. Tetapi kalau anaknya tidak memiliki keimanan, dia tetap akan bisa keluar. Na'udzubillah min dzalik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ya wanita-wanita yang bebas, wanita-wanita mukminah. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Demikian juga boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia mengucapkan Isa ibnullah, Isa, Yesus itu putra Allah, maka dia termasuk musyrik. Ketika Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu putranya Allah, musyrik. Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kalau menikah yang seperti itu, maka hukumnya haram. Ini yang dihalalkanlah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, cuman belum mendapat hidayah saja untuk masuk Islam. Ketika ditanya siapa Tuhan Anda, ya Allah. Bagaimana pendapat Anda tentang Yesus? Ya, Yesus adalah utusan Allah. Yang seperti ini boleh dinikahi. Tapi kalau dia mengatakan siapa Tuhan Anda, Yesus Kristus, kemudian Ruhul Kudus dan Allah Bapa di surga, maka dia adalah musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala ahadun. Ini yang dimasukkan dalam ayat ini adalah mereka yang sunat, wanita-wanita ahli kitab yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna. Jadi yang berikutnya adalah wa kuntum a'ifa ghairu murtakibin lizzina wala muttakhidhi akhdan. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan menjauhi perzinahan. Kalau seseorang misalnya dia memiliki istri satu karena dia termasuk laki-laki yang memang memiliki kelebihan syahwat itu ya. Di sini Islam membolehkan menikahi wanita 2, 3 sampai 4. Tidak sebagaimana dilakukan di barat sana. Mereka punya wanita-wanita banyak tapi enggak mau menikah. Takut dengan beban-beban yang akan membentang di depannya, di hadapannya. Kayaknya mereka
bebas melakukan apa saja seperti binatang, lihat saja binatang. Islam adalah agama yang sangat-sangat menghormati masalah hubungan suami istri. Kalau misalnya satu, misalnya kepingin menambah yang lain, 2, 3 sampai 4 itu diperbolehkan. Kalau lebih dari itu menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi di negeri ini. Ada juga orang yang memiliki istri 10 deh. Kan pernah dimuat di koran. Ini syariatnya iblis. Jadi syariat Allah adalah sampai 4, tidak boleh melebihi itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menemukan Ghailan ini ketika masuk Islam, dia punya istri 8. Rasulullah mengatakan, amsik arba'an wa talliq sa'irahunna. Hendaklah kamu biarkan 4, kamu tahan yang 4, kemudian yang 4 diceraikan, karena melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai bantahan terhadap mereka-mereka yang melarang adanya ta'adud, poligami dia. Ya, Islam sendiri memperbolehkan. Kenapa ini dipermasalahkan? Bahkan banyak orang mempermasalahkan orang yang poligami, asalkan dengan syarat-syarat yang ketat. Salah satunya adalah al-adlu, yaitu berlaku adil. Karena kebanyakan juga orang-orang yang memiliki istri lebih dari 1 kadang tidak bisa berlaku adil, sehingga terjadi banyak pengaduan. Nah, ini yang menyebabkan harus diperketat dalam masalah-masalah seperti ini. Tapi kalau dia mampu berlaku adil, fala ba'sa bihi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita-wanita itu 1, 2, 3 sampai 4. Kalau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka hendaklah cukup dengan 1 saja dia. Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa amintum wa man yajhad syara'i al iman faqad batala 'amaluhu. Siapa yang yajhad, yang mengingkari, yang menentang, mengkufuri setelah datang keterangan ini, itu keimanan, faqad batala 'amaluhu, maka semua amalan-amalannya akan hilang semua. Batil amalannya. Wa huwa yaumal qiyamati minal khasirin, maka pada hari kiamat mereka ini termasuk orang-orang yang khasirin, rugi dia. Jadi mereka termasuk orang-orang yang rugi. Tapi kata liman rahimani wa rahmatullah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan-makanan ahli kitab yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada saat menyembelih. Kemudian yang kedua, makanan kita juga halal bagi mereka. Demikian juga wanita-wanita muslimah itu boleh dinikahi, sebagaimana anjuran itu menikahi wanita-wanita yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah menikahi wanita ahli kitab yang tidak menyekutukan Allah pun diperbolehkan. Tetapi ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini berlaku ayat yang umum, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jadi janganlah menikahi wanita-wanita musyrikat sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada semua, jadi kepada semua manusia yang telah mengimani syariat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai dia melanggar syariatnya. Siapa saja melanggar syariatnya, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia wal akhirah. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hal bin soal, ada pertanyaan? Iya, jadi kalau orang yang melacur kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la ba'sa bihi, maka boleh dinikahi.
Jadi kalau dia setelah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka ini boleh dinikahi ya, setelah dia taubat. Tapi kalau selama dia masih pekerjaannya seperti itu, maka diharamkan bagi orang baik-baik untuk menikahi mereka itu. Iya, itulah tujuannya kan ingin membuat mengembalikan dia ke jalan Allah, ke jalan kebenaran. Jadi ini yang dimasukkan tadi, tidak hanya sekedar menikahi begitu saja kemudian tidak dididik, jadi tidak diajarkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dianjurkan supaya dia tetap supaya meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun boleh ya. Jadi dibolehkan. Ada lagi? Ustaz, mengenai mu'alaf untuk lelang itu gimana Ustaz? Ya. Lelang umpamanya dari bank itu kan barang jaminan gitu Ustaz. Kenapa bank? Ya, lelang barang terus dijual pada masyarakat itu. Lelang barang kemudian dijual kepada masyarakat umum gitu dengan harga yang terus jual akadnya itu berubah gitu Ustaz. Gimana? Iya, kalau orang misalnya orang barangnya nggak ada yang beli ya bisa saja dia melelang. Itu urusan pembeli, urusan yang punya barang. Dia mau jual berapa itu urusan mereka. Misalnya harga yang barang yang mahal kemudian dijual murah, itu urusan mereka. Yang penting dalam Islam itu ada barangnya apa enggak, barangnya jelas apa enggak. Yang kedua, akadnya jelas atau tidak. Kalau seandainya sudah akadnya jelas, barangnya ada, maka itu akan terjadi tawar menawar. Misalnya dia jual harga yang misalnya 100 juta, misalnya dijual cuma 10 juta, itu hak urusan mereka mau menjual. Yang jelas barangnya ada apa enggak, dan barangnya dijual halal atau tidak. Kalau seandainya barangnya tidak halal, maka hukumnya pun tidak halal. Tapi kalau barangnya halal, maka dia halal. Jadi kebanyakan orang memanfaatkan, misalnya ini rumahnya disita kemudian dilelang dengan harga yang murah misalnya. Apa boleh dibeli? Boleh, silakan. Tidak ada larangan untuk membeli rumah yang dilelang. Biasanya kan bank itu menyita rumah kalau seandainya rumah itu kalau seandainya orang itu tidak mampu membayar hutangnya, dan itu juga sudah ada perjanjian. Maka yang akan menjadi jaminan ketika dia meminjam uang adalah rumahnya ini A, B, C dan D gitu ya. Kalau seandainya tidak mampu membayar, maka akan diambil oleh bank. Maka kemudian bank ini melelang gitu. Boleh apa enggak dibeli? Boleh, silakan. Baik, masuk lagi. Yang kedua mengenai jual beli juga. Umpamanya tempat jual itu dilarang oleh penguasa. Terus kenapa? Dilarang sama penguasa untuk berjualan sebagai lapak. Terus itu kan rasanya halal. Terus untuk mencari barokahnya itu bagaimana? Berkahnya itu. Gimana? Coba. Syarat-syaratnya itu. Enggak, diulang lagi apa tadi? Dia jualan di tempat tapi dilarang oleh Pemkot. Gimana? Karena kan merasa kesulitan kalau dijual selain di tempat itu. Iya, kan ada tempat-tempat berjualan yang mau ditentukan. Di sini nggak boleh berjualan karena mengganggu fasilitas. Itu hak penguasa untuk melarang. Gimana saya mau jualan ya? Cari tempat. Kan sudah sudah disediakan tempat. Banyak orang sekarang yang berjualan bukan pada tempatnya, sehingga jalan itu menjadi sempit. Bagaimana terus mendapat keberkahan? Itu kan jalan umum. Kenapa berjualan di situ? Kalau seandainya berjualan kemudian bisa mengatur, jadi tidak mengganggu perjalanan, nggak apa-apa deh. Tapi kalau sudah dipermanen gitu ya, kemudian diakui itu adalah milik dia gitu ya, sehingga dia akan mengganggu fasilitas perjalanan. Jangan seperti itu. Rasulullah mengatakan kalau ada duri di jalanan saja kita disuruh menyingkirkan duri itu supaya orang jalannya supaya lancar. Nah, bagaimana kalau dipergunakan untuk seperti itu ya? Jadi ya hendaklah
ketika sudah ada peraturan tidak boleh berjualan di situ, maka tidaklah diikuti. Jadi, karena itu akan mengganggu nanti. Kalau terjadi kecelakaan, terjadi macam-macam, siapa yang nanti yang disalahkan? Jadi ya dalam hal ini ya penguasa harus bisa berlaku tegas dan juga berlaku adil. Misalnya dengan menyediakan fasilitas tempat berjualan, tentunya juga dengan harga yang wajar. Misalnya dibangunkan satu tempat ya seperti kan sekarang ada PGS, di PGS. Kemudian kalau di putaran itu kan ada di dalam itu sudah ada pasarnya. Sudah ada pasarnya. Nah, kalau mereka jualan di luar, jalan jadi tertutupi semuanya. Itu orang mau lewat pun nggak bisa. Nah, ini kan mengganggu. Padahal itu bukan haknya. Jadi sudah disediakan ini tempatnya berjualan pasar di dalam. Gimana nanti nggak ada yang beli ya? Tergantung bagaimana mempromosikan gitu. Jadi kan kalau orang sudah mengenal, di pelosok desa pun akan dicari gitu ya. Jadi kalau barang-barang yang disajikan juga barang-barang yang berkualitas, ya cukup dengan menyebarkan misalnya pamflet di mana-mana, brosur, orang akan mencari. Ya. Itu kalau kita ingin betul-betul mendapatkan sesuatu yang halal. Kecuali memang ada misalnya ada ketentuan, kalau hari libur boleh silakan. Ya seperti itu pahlawannya. Tapi juga dengan syarat jangan sampai mengganggu perjalanan orang. Hari libur boleh berjualan di jalan, tapi ya dengan catatan dia tidak mengganggu orang yang lalu lalang. Baik, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.